Pemirsa, Anda kembali bersama kami di Berita Satu Pagi. Pemirsa, sebelum menjadi pendeta yang menyebarkan pesan damai dan juga semangat toleransi, Yeri Patinasarani merupakan seorang pecandu narkoba. Nah, berkat sang ayah dan juga bantuan pendeta, ia pun menjadi pengikut Kristus yang taat dan juga menjadi pendeta. Di penjara itu merupakan benih-benih perpecahan, punya andil dan bagian. Dan saat duduk di bangku kelas 1 sekolah menengah pertama, Yeri Patinasarani merupakan pecandu narkoba. Ia bahkan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan barang haram tersebut. Namun berkat sang ayah dan bantuan seorang pendeta, Yeri kembali ke arah yang lebih baik. Yeri sendiri merupakan putra dari legenda sepak bola Indonesia, Roni Patinasarani. Yeri kemudian memutuskan menjadi pendeta. Dalam perjalanan rohaninya, pendeta Yeri berjuang membantu pecandu narkoba agar tak berakhir di rumah sakit maupun penjara dengan mendirikan yayasan anti narkoba yang namanya diambil dari nama sang ayah, Roni Patinasarani Foundation. Tak hanya itu, pendeta Yeri juga memperjuangkan toleransi antar umat beragama. Bersama Habib Jafar dan tokoh agama lain, ia gencar menyampaikan pesan toleransi. Ya, itu dia profil dari pendeta Yeri. Dan pemirsa, untuk mengetahui lebih jauh terkait dengan sosok dan juga perjuangan dari pendeta Yeri ini, kita akan berbincang langsung dengan beliau yang sudah bersama kita pagi ini. Selamat pagi, pendeta Yeri. Selamat pagi semuanya. Ya. Dan selamat Natal ya hari ini. Selamat Natal juga kami ucapkan kepada pendeta Yeri. Semoga damai menyertai selalu. Pendeta Yeri, tadi kita lihat di paket begitu ya, di paket berita sebelumnya pecandu narkoba, kemudian sekarang menjadi pendeta. Mungkin bisa ceritakan dulu di awal dialog kita kali ini, perjalanan spiritual apa yang dialami oleh seorang pendeta Yeri untuk kemudian bisa berbalik arah 180 derajat ini? Ya, tentunya nggak pernah kepikiran ya menjadi seorang pecandu narkoba. Saya kena narkoba itu kelas SMP, yang saat itu sedang jajanan dan ternyata tukang jajanan saya itu bandar narkoba. Lalu masuklah 9 tahun masa suram dalam pengalaman hidup saya. Jatuh bangun, lebih banyak jatuhnya sih. Kegagalan demi kegagalan, sekolah saya hancur, kesehatan saya hancur, kehidupan semua saya hancur. Sehingga saya sampai pada satu titik di mana sepertinya saya udah nggak bisa punya harapan lagi. Berkali-kali saya coba bunuh diri, putus harapan gitu. Sampai satu kali ada di titik paling rendah dalam hidup saya berpikir untuk mengakhiri hidup saya gitu. Karena nggak tahan karena begitu banyak hal yang terjadi. Nah, disitulah saya menemukan bahwa ternyata dalam segala kegelapan saya dalam hidup ini ada secerca terang yang datang dari Tuhan, yang ternyata mampu dan sanggup untuk mengisi semua kekosongan, semua kegalauan, semua kebutuhan batin saya gitu. Di saat itulah tahun 2000 saya menemukan terang yang ajaib itu, Natal yang sejati bersinar dalam hati dan batin saya, dan akhirnya saya melihat sebuah harapan bahwasanya saya nggak bisa rubah masa lalu saya, tapi bersama Tuhan ternyata saya mampu untuk merubah masa depan saya. Nah, ketika saya mengalami sebuah transformasi bersama Yesus, bersama Tuhan yang hadir dalam hidup saya, disitulah saya merasa bahwa nyawa ini seret gitu. Ini kesempatan kedua yang saya tidak boleh sia-siakan. Pasti ada tujuan yang mulia sampai saya punya kesempatan kedua ini. Nah, disitulah saya memutuskan untuk menyerahkan dan mengabdikan hidup saya untuk Tuhan, untuk bangsa, dan untuk orang-orang yang punya background sama dengan saya. Dan disitulah langkah awal saya untuk memutuskan untuk menjadi seorang pendeta dan seseorang yang berkomitmen untuk berkontribusi kepada orang-orang yang mungkin mengalami hal yang sama seperti saya. Jadi kurang lebih seperti itu kronologisnya. Iya, itu menarik sekali ya, bahwa bersama Tuhan kemudian kita bisa menuju ke arah lebih baik begitu ya. Tapi tadi juga yang saya lihat bahwa ada peran ayah dan juga pendeta lain begitu ya di dalam perjalanan spiritual pendeta Yeri ini. Mungkin bisa diceritakan secara spesifik terkait dengan pengalaman itu. Ya. Pertama, peran pendeta lain ya. Jadi dulu ada seorang pendeta yang
saya nggak terlalu kenal sebenarnya, tapi dia membuka rumahnya untuk saya. Oke. Dia mengizinkan saya tinggal di rumahnya, dia rawat saya dengan baik, saya panggil dia papi. Waktu saya lagi sakau, dia tolong saya, dia doakan saya ini bisa saya dengan segenap hati gitu. Nah disitulah saya mengalami sebuah perubahan. Lalu peran ayah tentu yang paling utama. Papa saya waktu itu dinobatkan sebagai pelatih terbaik dan termahal di Indonesia. Betul. Ya waktu itu. Jadi di puncak karir lah, di puncak karir. Tapi anaknya pakai narkoba, sehingga dia harus pilih bola atau anak. Tentulah saya tahu pasti dia memilih bola, karena bola itu sudah seperti agama buat papa saya. Tapi tiba-tiba kami keluarga kaget, ternyata papa saya resign dari sepak bola, memutuskan untuk pulang ke rumah sebagai Roni Patinasarani, ayah dari saya. Papa saya bilang pertandingan selalu ada, tapi anak saya nggak selalu ada. Dia berjuang sampai titik darah penghabisan supaya saya ini bisa pulih. Nggak sedikit air mata, nggak sedikit harta yang akhirnya tercurah demi saya ini bisa pulih. Tapi akhirnya hasil doa dan air matanya bertahun-tahun, lahirlah saya hari ini. Bagai umpan terakhir kalau orang main bola. Gitu. Dan saya sembuh karena cinta, saya sembuh karena penerimaan, saya sembuh karena pengampunan. Yang saya lihat dari seorang ayah dan seorang pendeta yang melayani saya. Dan itulah yang membuat dua kaki saya kuat. Dan saya menjalani semua aktivitas saya sampai malam hari ini. Oke, itu menarik sekali cerita dari Pendeta Yeri ini ya. Ada dua tokoh yang sangat besar mempengaruhi perubahan dari Pendeta Yeri dari yang sebelumnya menjadi saat ini. Betul. Dan kemudian tadi juga Pendeta Yeri sudah mention bahwa mendirikan yayasan kemudian. Nah, boleh ceritakan mungkin terkait yayasan ini tuh apakah ini khusus untuk perjuangan melawan narkoba atau ada semangat-semangat lainnya nih yang ingin disebarkan oleh Pendeta Yeri di sana? Iya. Jadi yayasan ini sebenarnya adalah salah satu tools yang kita mau gunakan untuk berdiri di titik krisis bangsa. Kita tahu ada banyak hal yang terjadi di bangsa kita, bukan cuma narkoba, masalah intoleran, terorisme, korupsi. Nah, tapi core yang paling utama adalah pertama masalah penyalahgunaan narkotika ini. Jadi kami mendampingi anak-anak yang kecanduan narkoba, orang tua mereka. Nah, hoodie yang saya pakai ini salah satu kampanye Ayah Hadir gitu. Jadi kami mengadakan sosialisasi pencegahan, penyuluhan. Lalu kami juga, saya juga mendampingi gitu. Saya tinggal bersama, saya support mereka gitu. Lalu yayasan ini juga bergerak mengisi satu ruang yang menurut saya penting, yaitu membangun semangat toleransi dan kebangsaan di bangsa ini. Yang menurut saya dua-duanya sangat beririsan gitu. Bagaimana kita mengembalikan semangat nasionalisme sebagai anak muda, mencintai bangsa kita, berkontribusi buat bangsa kita. Intinya kalau kita lahir di Indonesia, kita harus izinkan Indonesia juga lahir dalam hati kita gitu. Itulah semangatnya. Menyelamatkan generasi dengan semangat yang sudah diwariskan oleh bapak-bapak bangsa sebelumnya. Jadi kurang lebih itu aktivitasnya. Itu quotes-nya menarik sekali bahwa izinkan kita juga menanamkan Indonesia ke dalam diri kita ya. Begitu ya Pendeta ya tadi ya. Iya dong. Iya. Tadi juga ada ini ya, ada setidaknya dua main goal gitu kan. Ada yang pertama adalah pencegahan anti narkoba. Kemudian juga yang kedua pesan toleransi. Kita juga sudah lihat Pendeta Yeri ini sering main sama Habib Zafar. Tadi juga di VT-VT atau di gambar visual yang sebelum kita tayangkan juga bahkan ke sekolah-sekolah Islam begitu ya. Apa sih tujuan yang ingin dicapai dari aktivitas ini Pendeta Yeri? Ya, gini, karena masalahnya banyak orang yang positif tapi nggak aktif, gitu, pasif. Betul. Nah, kenapa saya sering buat konten sama Habib Jafar atau saya aktif ke tempat-tempat ibadah lain supaya nggak viral lagi gitu. Jadi kalau orang lihat pendeta sama Habib kan biasanya viral tuh. Betul. Nah, menurut saya tuh belum berhasil tuh. Jadi sampai orang bilang, oh biasa, itulah Indonesia. Biasa aja kalau seorang pendeta dan
baik gitu. Kubah orang berpikir bahwa ya itulah Indonesia, itulah kekayaan Indonesia. Kita mesti back to basic, melahirkan culture organik kita, bahwa Tuhan di hati, Garuda di dada gitu. Tuhan di hati, Garuda di dada. Oke, menarik sekali. Tapi aku setuju dengan statementnya bahwa ketika aku tadi mempertanyakan bahwa Pendeta Yeri ini akrab sama Habib Zafar, artinya bahwa kita ternyata belum terbiasa ya melihat dua tokoh agama berbincang itu masih agak belum terbiasa begitu. Jadi Pendeta Yeri ini mau mendobrak hal itu ya. Jadi kita harusnya terbiasa dong ya. Karena kita kan negara yang beragam. Biar nggak viral lagi. Betul, satu, biar nggak viral lagi. Kedua, biar nggak diminta debat gitu loh. Kan biasa dua pemuka agama kalau ada bersama tuh orang bawaannya selalu debat gitu. Dan kita membangun bukan debat, kita membangun satu benang merah kebersamaan gitu. Tapi kalau Pendeta Yeri sendiri melihat apa ya, situasi bangsa ini sekarang gimana sih dalam perspektif Anda nih? Ya, kalau saya melihat ada panggilan buat anak-anak bangsa ya, bahwa masalah bangsa ini bukan hanya tugas BNPT, BNN, dan kepolisian, dan media aja. Harusnya anak-anak bangsa ini aktif dan berperan serta gitu. Kondisi kan kita lihat ya, menjelang 2024 pasti ada progresifnya lah di semua lini. Bagaimana pemetaan politik itu, politik identitas dan sebagainya. Tapi sebenarnya yang lebih penting adalah jangan sampai orang-orang positifnya nih nggak aktif gitu, pasif. Gitu. Sehingga orang-orang yang mencoba menghancurkan bangsa ini harus tahu bahwa masih ada orang-orang yang menjaga nilai-nilai luhur bangsa ini. Gitu. Masih ada orang-orang yang punya hati dan masih ada orang-orang yang tidak akan membiarkan bangsa ini menuju sebuah kehancuran. Masih ada orang-orang yang cinta Tuhan dan cinta bangsa yang siap berkontribusi gitu. Oke. Kita kan melihat bahwa belakangan ini juga kita tidak bisa menutup mata ya Pendeta Yeri, bahwa masih ada lah kejadian-kejadian intoleran, apalagi ini jelang tahun politik. Mungkin ada seruan-seruan khusus begitu untuk umat dan juga untuk bangsa terkait dengan hal itu dalam perspektif anak muda gitu. Apa nih yang harus kita lakukan sih sebenarnya? Apakah kita harus banyakin dialog antar agama atau apa gitu Pendeta Yeri? Iya, makanya kadang-kadang umat Kristen tidak pada umumnya ya, pada khususnya eksklusif gitu, tidak terbiasa dengan bersilaturahmi dan sebagainya. Makanya saya mendorong dalam kesempatan semangat Natal ini, Natal itu sebenarnya sebuah pesan yang menggambarkan bahwa kita adalah hadiah itu sendiri untuk orang lain. Artinya jangan cuma nunggu jawaban doa, jadilah jawaban doa untuk orang lain. Jangan cuma menunggu mujizat Natal, jadilah mujizat Natal itu sendiri untuk orang lain. Itu sebabnya orang yang menghormati semangat Natal pasti akan berkontribusi buat masyarakat dan sekitar. Sehingga kita tahu bahwa peran serta kita itu harusnya real dan nyata itu untuk berkontribusi terhadap krisis-krisis sosial yang ada di sekitar kita, sehingga kita tidak menjadi orang yang baperan, tersinggungan, dan akhirnya menciptakan satu fenomena yang rawan konflik gitu. Oke, itu ya. Sih menurut saya. Oke, kita mau mundur sedikit nih Pendeta Yeri. Aku tertarik sama hoodie yang dipakai Pendeta Yeri. Ayah hadir. Ayah hadir apa nih? Ini apakah mau menggaungkan juga bahwa peran ayah ini sangat minim di Indonesia? Karena saya baca beberapa waktu lalu bahwa Indonesia itu adalah negara paling fatherless di dunia gitu. Betul. Ya. Ya, jadi banyak sekali masalah krisis yang terjadi di bangsa ini bisa dicegah dan ditanggulangi lewat peran serta ayah dalam kehidupannya. Nggak bisa dipungkiri akan ada sebuah kerusakan ketika seseorang kehilangan figur ayah. Nah, masalahnya budaya di Indonesia ini kadang-kadang tidak mengkondisikan ayah itu hadir dan terlibat dalam pengasuhan. Contoh, kalau kita belikan mainan buat anak-anak, biasanya yang mainan baby-babyan kan anak perempuan, bukan anak laki-laki.
Iya, iya. Sehingga mungkin asumsi saya banyak orang-orang udah dewasa berpikir waktu udah nikah, loh ngurus anak bukan tugas bapak, tugas ibu. Banyak ayah-ayah saat ini tidak terbiasa terlibat hadir di rumah dalam pengasuhan gitu. Sehingga banyak banget oknum-oknum dan sindikat-sindikat terorganisir memanfaatkan ruang kosong hadirnya ayah. Kalau ayah nggak hadir, akan ada orang lain yang tidak bertanggung jawab akan hadir di keluarga kita, lalu merusak. Itu sebabnya ini mengkampanyekan lagi. Yang belum nikah sadar kalau kita udah nikah, tugas kita bukan cuma nyari uang. Tugas kita adalah menciptakan surga, jadi cinta pertama buat anak perempuan, jadi pahlawan pertama, jadi role model, hadir di tengah-tengah keluarga, jadi orang hebat di rumah dulu. Itu sih campaign Ayah Hadir. Itu menarik pada sekali menurut aku, menarik sekali, Pak, mendobrak begitu ya. Stigma yang kayak ayah itu kadang-kadang di luar aja, di rumah nggak ada gitu ya. Bahwa peran pemuka-pemuka agama juga harus mengkampanyekan hal itu, bahwa ayah itu juga bagian dari keluarga yang membimbing tadi untuk misalnya pencegahan anak-anak terjerumus dalam narkoba, kemudian juga intoleransi, itu kan bisa dari keluarga, begitu ya pendeta artinya ya? Betul, betul sekali. Itu dia sebenarnya semangatnya di situ. Oke, pertanyaan terakhir saya Jangan sampai orang lain yang hadir. Iya, betul. Pertanyaan terakhir saya nih, Pendeta Yeri, terkait dengan Natal tahun ini, apa pesannya dan juga apa harapannya? Bisa disampaikan ke pemirsa BTV nih pagi ini. Baik, ya. Ada yang lebih penting dibanding perasaan tidak adil, ada yang lebih penting dari perasaan sakit hati, kecewa, yaitu kebersamaan. Natal menggambarkan bahwa kalau kita cinta Tuhan, kita mesti belajar mencintai apa yang Tuhan cintai. Natal memberikan kita kemampuan untuk mengasihi hal-hal atau orang-orang yang sangat sulit dikasihi. Natal adalah deklarasi cinta. Natal adalah deklarasi sebuah keputusan bulat untuk menggaungkan cinta kasih terhadap sesama, menjadi ujung tombak dari segala keputusan yang kita ambil hari ini. Waktunya duduk tenang, izinkan dan buka ruang besar dalam hati kita, dan izinkan cinta itu berperkara di dalam batin sebagai pesan Natal. Biarlah hati ini menjadi palungan di mana Yesus hadir dalam kesederhanaan, lalu melahirkan sebuah dampak yang besar. Saya percaya Natal akan melahirkan gelombang cinta, sehingga orang-orang mencintai Tuhan, juga mencintai sesama. Akhir kata, jangan sampai kita berhasil memeluk agama, tapi gagal memeluk sesama manusia. Betul-betul, itu menarik sekali. Wah, terima kasih Pendeta Yeri atas dialog kita pagi ini, sangat mencerahkan, menenangkan, menenteramkan, dan juga penuh kasih seperti hari ini ya. Kita ucapkan juga sekali lagi selamat Natal kepada Pendeta Yeri dan juga seluruh pemirsa yang merayakan. Semoga hari ini penuh kasih, penuh damai, dan juga kita selalu diliputi cinta, begitu ya Pendeta ya? Betul. Terima kasih. Terima kasih, selamat pagi Pendeta.